Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 24 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umat-Mu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis. Ia menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki-paroki, dan lembaga-lembaga, serta saudara-saudara yang pesta nama Santo Yohanes Pembaptis. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Kelahiran Yohanes adalah sosok yang bakal membuka jalan pertobatan untuk menyambut Kristus ini amat istimewa. Elisabet ibunya mengandung ketika berusia sudah lanjut. Selain itu, ketika Maria mengunjungi rumahnya, Yohanes yang masih dalam kandungan itu melonjak kegirangan. Tidak hanya berhenti di situ,
ketika ia telah dinamai dengan nama Yohanes menurut penuturan ibunya, seketika itu juga terbukalah mulut dan terlepaslah lidah Sakaria, ayahnya, sehingga ia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam peristiwa kelahiran Yohanes ini, kita melihat pekerjaan besar Allah sungguh nyata. Allah menunjukkan kepada dunia pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang melampaui nalar kita umat manusia. Allah memakai Yohanes untuk menyiapkan jalan keselamatan yang selalu Allah tawarkan. Dari pihak Yohanes kita belajar bersukacita menyambut Tuhan yang datang dan hadir menyertai kita. Ketika dalam kandungan ibunya ia melonjak kegirangan, tentu bukan karena sosok Maria saja, melainkan sosok dalam kandungannya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes sebagai nabi diberi tugas mulia, yaitu mempersiapkan dunia akan kedatangan Mesias. Ia berseru-seru agar umat manusia bertobat sebagai persiapan batin menyambut Sang Kristus. Dan Yohanes sangat komitmen dalam tugas perutusannya itu. Hati dan pikiran Yohanes tertuju pada Mesias. Dia tidak mau mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melulu tertuju kepada Kristus. Dan ia mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah orang yang tahu dirinya, dan ini tentu sangat mengesankan. Sikap seperti ini tentu sangat diharapkan pada umat beriman dan kita semua para pengikut Kristus. Ini menjadi kesaksian yang sangat mengena dan mengesankan di hati banyak orang. Maka marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita juga diberi semangat seperti Yohanes Pembaptis dalam hidup kita masing-masing. Ya Tuhan, tumbuhkanlah iman, harapan dan kasih kami kepadamu, sehingga kami selalu bersukacita dalam iman akan Engkau, Allah yang hidup dan setia. Engkau datang padaku, hatiku gembira
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.